felt it before, but this time I'm secure in your arms. But I'll keep praising, 'cause you are worthy even when I feel something's wrong. Jesus, I'm just gonna wait for you to save the day again, like it always does, like it always does. No, not again, not again, not again. You just ain't my friends, I'm trusting the one who can solve it all. Break my faults, be the one, take my calls. Jesus, just that you will do it again and again and again, like you did with them. You are Lord, the one who listens. I love you, I love you, I trust you. I trust you. Yeah, hey, what's up, where all this fear and hate come from? I blinked, looked down, and then looked up, and there was it, like way too much. This time for revival, God, he is right on time, though. Whatever he says, it goes, it goes. When I see the word, I'm like, oh, not again, not again, not again. You just ain't my friends, I've been trusting the one who can solve it all. Break my faults, be the one, take my calls. Jesus, just that you will do it again and again and again, like you did with them. You are Lord, the one who listens. I love you, I love you, I trust you. I trust you. Holy Spirit. Heal it, heal it, heal it. Heal it, heal it, heal it. We declare the earth be healed in the name, Jesus. Heal it, heal it, heal it. Heal it, heal it, heal it. We declare the earth be healed in the name, Jesus. Heal it, heal it, heal it. Heal it, heal it, heal it. We declare the earth be healed in the name, Jesus. Let's stand together wherever you go, I'm going. When no one's left, ain't no need to be stressed, you'll be right there. You keep on pouring and it's overflowing your blessings. You show me love, thought it didn't exist, but it's right here. Can't nothing pull us apart. You got a hook in my heart. Soon as I confessed and gave you my all, it really didn't take long, Lord. Help us to clean out our heart, clean us so we can go higher. Love one another no matter, working together, go higher. Let's stand together wherever you go, I'm going. When no one's left, ain't no need to be stressed, you'll be right there. You keep on pouring and it's overflowing your blessings. You show me love, thought it didn't exist, but it's right here.
I can stay here, I love it. Felt my pain near above it. No matter if the sun is warm, I still have my nightmares, yeah. Grew my faith here, felt my doubts here. No more chasing, stop my race here. Yeah. There's so many things I can explain. I have to live for them. I have to live for them now. So many things I can explain. I have to live for them now. She loves me not. He loves me. He loves me not. She loves me. She loves me not. He loves me. He loves me not. She loves me. She loves me not. He loves me. He loves me not. She loves me. She loves me not. He loves me. Slip away here, shed my shield here. No matter if the loudest one, I still have my silence, yeah. Grew my safe here, yeah. Smother faith here. I can breathe, yeah. Misuse grace here. Love but just here. There's so many things I can explain. But I have to live for them. I have to live for them now. There's so many things I can explain. But I have to live for them now. She loves me not. He loves me. He loves me not. She loves me. She loves me not. He loves me. He loves me not. She loves me. She loves me not. He loves me. He loves me not. She loves me. She loves me not. He loves me. When they think it's crazy, oh yeah, I know God eternal won't forsake me, oh yeah. I'll wait. These mountains that I face, you level for my sake. When I wake in the morning, troubles abound, but you stick around when it's pouring. Wait and see. My faith ain't made believe. Put my faith in God the Son, 'cause you never fail no one. When they think it's crazy, oh yeah, I know God eternal won't forsake me, oh yeah. I'll wait. These mountains that I face, you level for my sake. Get ready, I spit real life isn't a red carpet. Thorn, thistle, and storms, my pen really a sword. Don't sweat it, just hold on. The pain's really a blessing, my portion. It's hard to see God through the distortion. Wordsmith, I weave intertwine God in the verses. I cling to Christ when things really uncertain. When life throw you lemons, your hallelujah's a weapon. Now you told Lucifer, Satan, that he should eat them for breakfast. When they
think is crazy. Oh yeah, I know God eternal won't forsake me. Oh yeah, I'll wait, I'll wait, I'll wait. These mountains that I face, you level for my sake. Above the one I serve, can't change what's happened yet, but of course I did get hurt. Real life soaked up in these words, floating through the universe. Maybe you don't see it like I do, but I got hope right now. I have hope, and in the lessons, so many blessings. I'm falling to soaring, yeah. Hai. Shalom KGC dan Roket. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semuanya tetap dalam keadaan baik-baik saja. Dan selamat datang di ibadah online service KGC dan Roket minggu ini. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru pertama kali bergabung di ibadah online hari ini. Welcome to the kingdom. Kamu sangat spesial hari ini. Jangan lupa juga say hi dulu. Katakan happy Sunday buat semua teman-teman yang sudah bergabung di kolom chat room. Hari ini saya percaya bahwa kita semua akan diberkati dengan luar biasa sekali. Dan juga saya percaya bukan cuma kita saja yang diberkati oleh Tuhan, tapi juga semua teman-teman dan juga keluarga-keluarga terdekat kita yang ada di luar sana. Mari jangan lupa untuk menghubungi mereka, chat mereka, telepon mereka, supaya mereka juga bersama-sama bergabung dengan ibadah online pada sore hari ini, mumpung masih ada waktu. Dan hari ini kita akan dilayani oleh tim Praise and Worship dari KGC dan juga Roket, serta teman-teman dari tim Cyber Media. So, mari kita sama-sama mau katakan terima kasih
thank you so much buat semua pelayanan kalian yang luar biasa. Meskipun pada masa-masa pandemi seperti ini, tapi mereka tetap excited melayani Tuhan. Mereka melayani dengan luar biasa. Dan percayalah guys, bahwa jerih lelah kalian tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Buat teman-teman yang juga ingin memberikan persembahan dan persepuluhannya, dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan juga kami menyediakan fasilitas online sehingga teman-teman bisa langsung scan melalui QR barcode yang tertera di layar juga. Dan mari kita memberikan dengan kerelaan hati dan juga dengan penuh sukacita. So, are you ready for the service today? Oke guys, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini dengan cara ikut bernyanyi, ikut memuji, ikut menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan juga jangan lupa siapkan catatan Anda, siapkan alat tulis Anda. Mari juga kita merespon setiap firman Tuhan yang disampaikan dengan cara mengatakan yes dan juga amen. So, be excited and enjoy the service. Shalom KGC dan Roket. Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Namun sebelumnya yuk sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kayak mengucap syukur Bapa untuk semua kasih, karunia, berkat yang sudah kami terima daripada Tuhan Yesus sepanjang minggu yang kami jalani. Dan saat ini kayak mau datang kepada Tuhan, kayak mau menyembah Tuhan dengan hati kami, mengangkat pujian yang terbaik kehadiran Tuhan. Dan kami percaya pada malam hari ini kami akan merasakan berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, ini kami anak-anak mudamu mau datang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that can ever satisfy. Through every trial, my soul will sing. No turning back, I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ my all in all, the joy of my salvation, and this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me.
follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning. The cross before me, the cross before me, the world behind me, no turning back, no turning. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything Christ is enough. Christ is enough for me. Enough for me. Everything I need is in you. Everything I have decided, to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning. The cross before me, the cross before me, the world behind me, no turning back, no turning. The cross before me, no turning back, no turning back. I will follow you, Jesus. I will follow you, my Lord. No turning back. 'Cause you are
receive your love. With arms held high, Lord, I give my life, knowing I'm found in Christ, in your love forever. With all I am, in your grace I stand, the greatest of all romance, love of God, my Savior. You are my Savior. You are my Savior, Jesus. Mercies rose like hurricane winds, furious love laid waste to my sin. Oh, with arms held high, Lord, I give my life, knowing I'm found in Christ, in your love forever. With all I am, in your grace I stand, the greatest of all romance, love of God, my Savior. Jesus, we need you, Lord. Come and sing together to the one. To the one who has rescued my soul, to the one who has welcomed me home, to the one who is Savior of all, I sing forever. To the one who has rescued my soul, to the one who has welcomed me home, to the one who is Savior of all, I sing forever. To the one, to the one who has welcomed me home, to the one who is Savior of all, I sing forever. I sing forever.
Shalom. Baik, sebelum kita dengar firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini, mari saya mengajak kita semua satu hati kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur buat kasih setia dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami, di mana kami boleh terus hidup dalam keadaan baik. Kami tahu semua karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara, nyatakanlah isi hati-Mu buat setiap kami. Hamba-Mu sudah siapkan konsepnya, tapi hamba bebaskan Roh memberi hikmat pengertian pewahyuan baru. Roh Kudus bekerja sama untuk menyatakan isi hati Bapa, dan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur masih bisa beribadah walaupun masih dalam suasana online. Tapi ada berita baik buat KGC dan Roket, juga kalau ada jemaat umum bahwa minggu depan tanggal 26 kita akan membuka kembali ibadah offline kita. Jadi pastikan buat teman-teman untuk bisa hadir, tentu saja yang memastikan dirinya sehat. Kalau Anda merasa tidak sehat, kurang fit, sebaiknya Anda tetap beribadah secara online saja. Dan patuhilah protokol kesehatan selama beribadah. Jangan nanti waktu kita beribadah secara offline, waktu ketemu pakai cipika-cipiki lagi melepas rindu, ya kan? Aduh, bersyukur kamu masih hidup, cipika-cipiki. Oh, jangan. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan, social distancing harus tetap dilakukan sehingga ibadah kita bisa berjalan dengan baik. Baik, puji Tuhan. Wajib memakai masker, ya. Jadi kalau Anda datang tidak memakai masker, sorry, nggak boleh masuk, ya. Jadi pastikan masker jangan ketinggalan. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita bersama tentang empower, di mana untuk diberikan kuasa kita sudah belajar pada minggu pertama, yaitu kita belajar bahwa untuk seseorang bisa diberikan kuasa, maka yang pertama adalah tentu saja orang tersebut harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Sehingga waktu kamu bisa dipercaya, kamu akan diberikan kuasa dalam kehidupanmu. Kalau kita tidak bisa dipercaya, makanya kita gak pernah diberikan kekuasaan atau wewenang dalam kehidupan kita. Minggu kemarin kita belajar bahwa untuk kita bisa menerima kuasa, maka yang harus kita lakukan yaitu hidup dalam integritas, seperti apa yang dilakukan oleh Daniel. Daniel memberikan suatu teladan untuk saudara dan saya. Kita hidup dalam integritas. Sekalipun sulit untuk kita hidup dalam integritas di zaman sekarang, tapi bukan berarti tidak mungkin. Karena sulit, orang-orang berintegritas itu sulit ditemukan. Nah, karena sulit ditemukan, makanya dia bernilai tinggi. Makanya orang-orang yang hidup dalam integritas, jangan heran kalau mereka diberikan kekuasaan, kalau mereka diberikan wewenang, kalau mereka dipercayakan. Daniel mengajar kepada kita, untuk hidup dalam integritas kadang-kadang kita harus melawan arus, ya. Jadi ada resiko justru ketika kita hidup dalam integritas. Daniel, dia dibuang ke gua singa. Artinya apa? Nyawa menjadi taruhan untuk seseorang hidup dalam integritas. Karena memang banyak kesaksian menunjukkan ada beberapa pejabat yang hidup dalam integritas. Dan apa yang terjadi dengan hidupnya? Kadang-kadang ada yang dibunuh, saudara, ya. Tapi it's okay, kita mempertahankan integritas karena kita percaya bahwa orang-orang yang berintegritas pasti diberikan kuasa. Jadi pastikan Anda jadi orang yang dapat dipercaya. Pastikan hidup kita hidup dalam integritas, karena orang yang berintegritas itu bernilai tinggi dan bisa diberikan kuasa. Nah, hari ini saya mau membawa kita semua belajar dari tokoh yang lain. Seorang yang sama pasti luar biasa,
Makanya kita belajar dari orang-orang yang luar biasa. Supaya apa? Supaya kita juga menjadi orang-orang luar biasa. Nah, tokoh ini perlu kita ketahui bersama. Sebetulnya dia adalah seorang yang tidak diperhitungkan. Bahkan tidak diperhitungkan oleh keluarganya sendiri. Tetapi karena sesuatu yang dia kerjakan, dia diberikan kuasa bukan oleh manusia, tapi dia diberikan kekuasaan justru oleh Tuhan sendiri. Siapa dia? Mari kita lihat dari 1 Samuel pasal 16 ayat yang pertama. 1 Samuel pasal 16 ayat pertama firman Tuhan berkata begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Kita tahu cerita ini, di mana raja pertama dari Israel adalah Saul. Sebelumnya Israel itu dipimpin oleh para nabi dan hakim. Kemudian Saul terpilih menjadi raja pertama bangsa Israel. Menurut catatan sejarah, kurang lebih Saul memerintah menjadi raja selama 18 tahun ketika Samuel hidup. Dan kemudian dia memerintah sendirian selama 22 tahun. Dan karena suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Saul, maka Allah menolak Saul untuk terus menjadi raja dan segera menggantikan dengan orang pilihan Allah sendiri. Siapa itu? Kita tahu dari ayat pertama tadi, Tuhan berfirman kepada Samuel untuk pergi ke rumah Isai. Kenapa? Karena Tuhan akan memilih salah satu anak daripada Isai untuk diurapi menjadi raja. Siapa dia? Tentu saja Daud. Daud adalah seorang yang sangat luar biasa. Tapi siapakah Daud ini? Kalau kita membaca di ayat-ayat selanjutnya dalam 1 Samuel pasal 16, terutama di ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan. 1 Samuel pasal 16 ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi di ayat ini, mulai ayat 11, kita tahu bahwa sebenarnya Daud itu orang yang tidak diperhitungkan. Kenapa? Karena kalau kita lihat kejadiannya, cerita ini, Tuhan berfirman kepada Samuel untuk pergi ke rumah Isai. Siapa Isai? Ayah Daud. Karena Tuhan berfirman, "Aku akan mengurapi salah satu anaknya untuk menjadi raja." Dan Isai mempersiapkan semua anak-anaknya kecuali satu. Siapa? Daud. Daud tidak dipersiapkan sama sekali, sehingga Daud tidak ada di rumah.
Mungkin Isai juga berpikiran bahwa ya gak cocok lah mungkin Daud jadi raja. Atau Isai terlalu sayang karena Daud satu-satunya anak yang bisa diperharapkan. Ya tergantung lah saudara ya, bagaimana ya tafsirannya saya tidak mengerti. Tapi intinya bahwa Daud adalah seorang yang dilupakan, yang tidak diperhitungkan. Mungkin juga Isai berkata ya paling jatuh kepada beberapa anak di depan lah. Karena kalau kita lihat ceritanya, di waktu anak pertama keluar, Saul sudah berkata sungguh katanya berdiri di hadapan seorang yang diurapi oleh Tuhan. Tapi Tuhan berkata tidak. Sampai akhirnya semua sudah keluar. Dan Tuhan berkata belum. Sehingga Samuel berkata ayat 11 tadi, ini semuakah anakmu? Dan kemudian baru mereka ingat bahwa ada satu lagi yang bungsu. Namanya Daud. Dan dia sedang menggembalakan kambing domba. Berapa kambing dombanya? Banyak? Enggak. Tapi Alkitab menuliskan bahwa cuma 2-3 ekor kambing domba. Tapi Daud adalah seorang yang sangat luar biasa. Daud adalah seorang yang memiliki tanggung jawab. Nah, hari ini saya mau sampaikan, untuk kita bisa dipercaya oleh Tuhan, maka kita harus hidup dalam tanggung jawab. Tanggung jawab harus saudara dan saya kerjakan dengan baik. Daud seorang yang memberikan teladan kepada kita. Sekalipun dia dilupakan oleh ayahnya, oleh keluarganya, tidak ada orang yang memberi kekuasaan kepadanya, wewenang kepadanya. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah melupakan. Siapa itu? Daud. Dia selalu memperhatikan. Siapa itu? Tuhan. Kita tahu Daud adalah seorang yang bertanggung jawab untuk mengembalakan kambing domba yang tidak banyak itu. Sekalipun jumlahnya kecil, tapi Daud mengerjakan semua itu dengan penuh tanggung jawab. Bahkan kalau boleh dikatakan dengan segenap hidupnya. Karena Daud tidak segan-segan untuk mempertaruhkan nyawanya mengurus kambing domba yang 2-3 ekor itu. Artinya apa? Dia sungguh-sungguh mengerjakan semua yang dipercayakan kepada dia. Daud berusaha untuk memberikan yang terbaik. Makanya tidak heran kalau dia dipilih oleh Tuhan menggantikan Saul menjadi raja bangsa Israel. Kenapa? Karena kalau kita lihat bahwa Daud memiliki tanggung jawab kepada 2-3 ekor kambing domba, sehingga dia dipercaya oleh Tuhan bukan cuma lagi menggembalakan 2-3 ekor kambing domba, tapi untuk menggembalakan seluruh bangsa Israel. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Apa kelebihannya? Karena Daud punya rasa tanggung jawab yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu teman-teman, tanggung jawab menjadi sebuah kunci untuk kita bisa dipercaya kuasa. Kalau kita bicara kemampuan, ya ini kesaksian pribadi. Ya, kalau bicara kemampuan ya mungkin saya nggak ada apa-apanya lah dibanding teman-teman tadi yang sebelum saya yang pimpin pujian. Mereka multi talents, ya. Suara platinum, main musik luar biasa. Bisa kalau sharing firman mungkin jauh lebih baik daripada saya. Saya ya kadang-kadang pimpin pujian lah, kita lagi doa saat teduh ya. Kadang-kadang anak-anak di rumah itu
kalau saya lagi nyanyi, mereka bisa mengkeret matanya. Mereka tunggu apa sih maunya dedinya ini nyanyi apa gitu. Udah nyanyi salah masuk lagi. Mereka ketawa. Tapi kalau saya boleh ada di tempat ini, saya rasa bukan karena apa-apa. Tapi karena saya adalah orang yang bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu. Saya mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan ini dengan tanggung jawab. Nah, ada sebuah cerita. Ada seorang tukang kayu. Tukang kayu ini sudah bekerja di perusahaan itu sekian lama. Dan tukang kayu ini berpikir bahwa dia akan pensiun saja. Karena dia sudah bekerja terlalu lama di perusahaan itu. Dan dia ingin memiliki waktu bersama dengan istri dan anak-anaknya. Dan tukang kayu ini mengajukan cuti dini. Bukan cuti, pensiun dini. Waktu dia mengajukan pensiun dini, karena kerjanya bagus, bertanggung jawab, pihak perusahaan berusaha untuk menahan dia. Untuk bisa bekerja lebih lama. Karena apa? Kalau dia berhenti, maka dia tidak punya penghasilan per bulannya. Sementara kerjanya bagus dan perusahaan masih ingin memakai tenaganya. Tetapi karena tukang kayu ini sudah merasa jenuh dan dia berpikir untuk menikmati hari tuanya bersama dengan istri dan anak-anaknya, dia tetap berkata, saya tetap mengajukan pensiun. Dan akhirnya perusahaan berkata begini, baiklah kalau itu sudah keinginanmu. Kemudian pemilik perusahaan berkata begini, kalau kamu memang ingin pensiun, baik, kamu kerja 1 kali lagi kepada perusahaan. Perusahaan berkata, tolong kamu buatkan sebuah rumah yang terbaik. Kemudian karena memang tukang kayu ini sudah berpikir bahwa dia ingin pensiun. Sehingga dia menolak tapi tetap dipaksa oleh perusahaan. Dan akhirnya ya dengan berat hati tukang kayu ini menerima pekerjaan tersebut. Dan akhirnya dia mengerjakan itu dengan tidak sepenuh hati. Dan dia mulai berpikir bahwa memang perusahaan ini tidak rela untuk melepaskan dia. Sehingga masih aja dipercayakan pekerjaan. Dan ini pekerjaan terakhir dia. Dia mengerjakan dengan asal-asalan, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Dia mengerjakan dengan penuh tanggung jawab. Karena memang dia sudah tidak dengan sepenuh hati lagi. Dan akhirnya jadilah rumah itu, singkat ceritanya. Kemudian ketika rumah itu jadi, dia serahkan kepada perusahaan. Dan perusahaan datang meninjau rumah itu. Dan ketika perusahaan datang, dia berkata, Pak, ini kunci rumahnya. Dan saudara tahu apa yang dikatakan oleh perusahaan? Perusahaan berkata begini, ini rumah akan diberikan kepada Anda sebagai tanda terima kasih perusahaan. Karena Anda sudah bekerja sangat baik selama bekerja di perusahaan ini. Saudara tahu, tukang kayu itu menyesal. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia mengerjakan rumah itu dengan tidak segenap hati. Bukanlah karya terbaiknya dia. Dan dia malu, dia menyesal. Kenapa bahwa dia mengerjakan itu tidak dengan sepenuh hati, dengan sangat baik, dengan tanggung jawab. Saudara, apa yang kita bisa tarik dari pelajaran ini? Seringkali
kita pun mengerjakan hal-hal yang dipercayakan kepada kita dengan tidak penuh tanggung jawab. Seharusnya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita ini harus mengerjakan apa yang dipercayakan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Kenapa? Karena kita mesti tahu dasar segala sesuatu yang kita kerjakan. Kolose pasal 3 ayat 23 berkata begini. Kolose pasal 3 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, ini bukan kita kerjakan untuk bos kita, bukan untuk perusahaan, bukan untuk orang lain, tapi segala sesuatu yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan, maka kita berkewajiban untuk mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Kalau teman-teman masih studi, masih sekolah, kerjakanlah studi Anda dengan penuh tanggung jawab. Karena itu harus saudara pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kalau Anda bekerja di salah satu perusahaan atau apapun, Anda harus melakukannya seperti untuk Tuhan. Oh tapi bosnya nggak pengertian, gajinya kecil, minta tanggung jawab besar. Ya kalau Anda masih bekerja di sana, Anda berkewajiban untuk bekerja dengan tanggung jawab. Kenapa Anda tidak pernah dipercayakan perkara yang besar? Kenapa kamu gak pernah dipercaya kuasa dalam pekerjaanmu? Karena memang kamu gak bisa dikasih tanggung jawab. Masuk jam 8, kamu datangnya jam 10. Kalau nggak ada bos, kamu juga nggak masuk kerja. Bentar-bentar izin. Boleh saya izin ada kegiatan gereja? Emang bos kamu pemilik gereja? Kamu harus jadi terang di sana. Kalau kamu bisa bekerja di sana, kerjalah dengan tanggung jawab. Tapi nggak ada kerjaan. Di toko, di kantor, di perusahaan. Cuman bengong. Tetap kamu harus kerja dengan tanggung jawab. Karena segala sesuatu yang kamu kerjakan, firman Tuhan tadi berkata, segala sesuatu yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Hari ini kalau kamu dipercaya sebagai gembala komsel, kamu harus menggembalakannya dengan penuh tanggung jawab. Di masa-masa ini justru tanggung jawab sebagai gembala komsel itu semakin besar. Jadi kamu harus punya tanggung jawab. Ketika kamu punya tanggung jawab, saya terlalu percaya kamu akan diberikan kuasa yang lebih besar. Kamu akan dipercaya perkara yang lebih besar. Kenapa? Simple. Karena kamu bisa diberikan tanggung jawab, dipercaya perkara kecil, kamu bertanggung jawab. Jadi hari ini kita belajar. Untuk kita bisa diberikan kuasa, maka kamu harus bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan kepada kamu. 14 tahun saya dipercaya untuk menjadi wakil gembala di tempat ini. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar, bahkan saya SMP pun gak lulus. Saya harus ujian persamaan paket B, paket C, kemudian baru sekolah teologi. Bukan karena itu, tapi pasti karena
saya masih bisa dipercaya karena saya masih bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan. Saya menjaga ini semua seperti milik saya sendiri. Karena saya tahu bahwa segala sesuatu yang dipercayakan ini saya harus pertanggungjawabkan bukan cuma kepada Bapak Gembala sebagai pimpinan. Tapi yang lebih dari itu, saya harus pertanggungjawabkan semua ini kepada Tuhan. Kalau saya mengerjakan semua ini asal-asalan, saya melayani jemaat Tuhan asal-asalan, saya bukanlah seorang yang bisa bertanggung jawab. Tapi saya tahu semua hanya karena saya bisa bertanggung jawab di atas segala-galanya. Jadi teman-teman KGC dan Roket, jadilah orang yang bertanggung jawab. Ketika kamu punya tanggung jawab dalam kehidupanmu, maka saya terlalu percaya bahwa engkau di kemudian hari akan dipercaya perkara-perkara yang jauh lebih besar dari apa yang kamu pikirkan hari ini. Jadi saya selesai dengan apa yang saya bisa bagikan pada kesempatan malam hari ini. Jangan lupa sampai ketemu minggu depan dalam ibadah offline. Dandan yang baik, ya. Kalau mau beli baju baru, beli baju baru. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Yang penting datang ibadah mandi ya. Jangan enggak mandi. Kalau enggak mandi bahaya. Kita bukan takut corona, tapi kita takut dengan bau badan Anda. Ya, jadi pastikan Anda bisa hadir minggu depan dalam ibadah offline. Dan pastikan Anda betul-betul sehat. Ya, fit. Kalau Anda merasa tidak fit, sebaiknya Anda tetap mengikuti ibadah secara online saja. Jadi pastikan Anda sudah sesuai dengan standar protokol kesehatan untuk datang beribadah. Saya mesti beritahu kepada teman-teman semua bahwa ibadah di tempat ibadah ini masuk kategori berbahaya. Ya. Jadi pastikan Anda betul-betul mengikuti aturan kesehatan, protokol yang diwajibkan. Jangan lupa dengan semua itu. Ya, kita mau menjaga tubuh Kristus ini dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kau mengajar kepada kami lewat seorang pribadi bernama Daud. Apa yang dia lakukan adalah bertanggung jawab. Sehingga waktu dia bertanggung jawab, dia diberikan kuasa yang sangat tinggi. Bahkan dipilih oleh Tuhan sendiri untuk menjadi raja orang Israel. Bahkan dia menjadi seorang raja yang disegani pada sampai dengan hari ini di Israel. Oleh sebab itu Tuhan, Kau mengajar kepada kami untuk kami juga bisa mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kami dengan tanggung jawab. Karena kami tahu apapun juga yang kami perbuat ini dengan segenap hati kami. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih Bapa, Engkau mengajar kepada setiap kami. Bahkan ketika kami muda, kami mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Sebentar kami menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segala sesuatu yang diperbuat tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Engkau dituntunnya untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Terus naik dan bukan turun. Oleh sebab itu saudara-saudara terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, kasih dan damai-Nya Yesus Kristus Tuhan, sekekuatan Allah Roh Kudus, terus menyertai kita sekalian sampai Dia datang menyebut kita masuk dalam kekalannya. Yang percaya diberkati sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan.
You always knew I would turn my gaze away from you. You formed my heart anyway. You always knew I would try to run away from you. You died for me anyway. I will never understand this type of love, how you give it all away. But now that I know you, I know your heart has always been towards me. Not for a moment did you ever think to turn away from me. I wanna walk beside you. I trust you to guide me through these days of you. Now that I know you, now that I know you, even now I seem to make the same mistakes. I get lost in all my thoughts. On these days I ask, are you tired of me yet? Your answer always stays the same. I will never understand this type of love, how you give it all away. I will never understand this type of love. I'll receive it anyway. Now that I know you, I know your heart has always been towards me. Not for a moment did you ever think to turn away from me. I wanna walk beside you. I trust you to guide me through these days of you. Now that I know you, now that I know you, I'll stop running cause there's nowhere to hide. All the time I wasted trying to push you out of my life. You were waiting, you were waiting. I'll stop running cause there's nowhere to hide. All the time I wasted trying to push you out of my life. You were waiting, you were waiting. I'll stop running cause there's nowhere to hide. All the time I wasted trying to push you out of my life. You were waiting. I'll stop running cause there's nowhere to hide. All the time I wasted trying to push you out of my life. You were waiting, you were waiting. And now that I know you, I know your heart has always been towards me. Not for a moment